Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nazwar. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Administrasi Perkantoran. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal elastisitas pendapatan. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Tuan Ari memiliki pendapatan sebesar 3 juta rupiah dalam sebulan. Ia biasa membeli bakso 10 kali dalam sebulan. Tahun berikutnya pendapatan Tuan Ari naik sebesar 4 juta per bulan. Ia pun hanya membeli bakso 5 kali saja dalam satu bulan. Dari contoh di atas, perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk ini bisa digunakan adalah delta I sama dengan 4 juta rupiah dikurang 3 juta rupiah. Diambil dari pendapatan awal dan pendapatan yang sudah naik. Jadi dikurangi hasilnya adalah 1 juta rupiah. Delta Q sama dengan 5 dikurang 10 dikurang min 5. Nah, elastisitas pendapatan sama dengan min 5 per 1 juta dikali 3 juta per 10. Sama dengan min 15 juta per 10 juta. Maka hasilnya adalah 1,5. Bakso merupakan barang inferior bagi Tuan Ari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Febrian dari D3 Ekonomi, jurusan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh soal elastisitas penawaran. Berikut salah satu contoh soalnya. Pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun menjadi 300. Jumlah barang yang ditawarkan pun ikut turun menjadi 32 unit. Maka hitunglah besar koefisien elastisitas penawarannya. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus delta Q per delta P dikali P per I, maka delta Q-nya 8, delta P-nya 200, P1-nya 500, Q1-nya 40. Maka 8 dikali 500 sama dengan 4.000, 200 dikali 40 sama dengan 8.000, maka koefisiennya adalah 0,5. Atau koefisien elastisitasnya adalah 0,5. Dan karena 0,5 kurang dari 1, maka ini disebut juga dengan penawaran inelastis. Atau ketika menggunakan presentasi yang sama, diketahui 8 per 40 kali 100 sama dengan 20%, lalu 200 per 500 kali 100% sama dengan 40%, dan karena presentasi delta Q per delta P-nya sama dengan 20% per 40%, maka 0,5 ini termasuk di kebutuhan inelastis. Karena apa? Karena E-nya 0,5 di bawah 1, maka penawaran inelastis termasuk ke kebutuhan primer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal dari elastisitas permintaan. Soal yang pertama, perhatikan tabel berikut. Di sini terdapat P yakni price atau harga. Di sini Q yakni quantity atau jumlah. Dari harga pertama terdapat Rp800 dengan jumlah 40 unit. Dari harga kedua seharga Rp1.000 dengan jumlah 36 unit. Pertanyaannya adalah, berdasarkan tabel di atas, maka elastisitas permintaannya adalah. Jadi pembatasannya
Ini diketahui bahwa rumus dari elastisitas permintaan adalah EB sama dengan delta Q per delta P dikali dengan P per Q. Diketahui bahwa delta Q yakni pengurangan dari jumlah unit yang kedua dengan unit yang pertama. Delta P yakni pengurangan dari harga yang kedua dikurang dengan harga yang pertama. Yang P yakni harga yang pertama dan Q yakni dari jumlah unit yang pertama. Jadi EB sama dengan delta Q yakni 36 unit dikurang dengan 40 unit terdapat min 4. Delta P yakni 1000 dikurang dengan 800 jadi 200 dikali dengan harga yang pertama yakni 800 dan Q yang pertama terdapat 40 unit. Yakni min 4 dibagi 200 dikali dengan 800 per 40. Hasilnya yakni jadi sama dengan min 0,4. Di dalam elastisitas permintaan berlaku nilai mutlak yakni bahwa negatif dapat diabaikan. Jadi hasilnya 0,4. Berarti jawabannya yang B. Segitu dulu penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Baiklah, saya akan menyampaikan contoh soal elastisitas silang. Variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula Jawa, dan gula batu untuk semester 1 dan semester 2 tahun tertentu berdasarkan laporan penjualan eceran disajikan pada tabel di samping ini. Hitunglah tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa. Gula pasir, price-nya 11.000, kuantitinya 20.000, itu semester 1. Terus, pas semester 2, price-nya 13.000, kuantitinya 25.000. Nah, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Karena di rumus itu delta Q per delta PY, kemudian QX per PY, maka kita harus mengetahui delta Q terlebih dahulu. Delta Q diperoleh barang X, kan? X kan gula pasir, delta Q berarti cari kuantiti 2
dikurang kuantiti 1. Berarti 25.000 dikurang 20.000 sama dengan 5.000. Sedangkan delta PY berarti dari price harga dari Y, price dari harga dari Y kan gula Jawa, price-nya 7.000, 8.000, berarti P2 kurang P1 sama dengan 1.000. Terus masukkan ke dalam rumus, berarti 5K per 1.000 per 5.000 per 1.000 kali 7.000 per 20.000 dapat hasilnya 1,75. Artinya dari hasil perhitungan menunjukkan XY lebih besar daripada 0. Maka gula pasir dan gula Jawa merupakan barang substitusi. Dan teman-teman, itu merupakan pembahasan tentang contoh soal elastisitas silang. Sekian, terima kasih.